Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wa syahral qiyam wa anzala fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, amma ba'du. Ikhwati wa akhawati, para karyawan karyawati waskita karya hafizakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita. Satu nikmat yang saat ini amat sangat kita rasakan di saat Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk kita menjalani hari-hari yang indah di bulan yang penuh dengan berkah, di bulan Ramadan di tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Dan sudah barang tentu yang lebih penting daripada itu adalah ketika Allah berikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk kita mengisi hari-hari Ramadan dengan amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apalah arti kita mendapatkan bulan Ramadan kalau ternyata kita menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Walhamdulillah, di hari ini kita bisa bekerja, di hari ini kita bisa berpuasa, kita juga bisa menjalankan sholat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima setiap amal kebaikan yang kita lakukan, yang dengannya Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, Allah lipat gandakan pahala kita, Allah jadikan itu menjadi sebab kita masuk surga, dan Allah jadikan menjadi sebab kita terjauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah, pada kesempatan siang hari ini izinkan kami untuk menyampaikan ceramah singkat dalam 30 menit ke depan insya Allah. Kajian tematik yang bertemakan tentang menjadi manusia yang sadar akan kewajiban zakat. Membangun kesadaran menjadi orang-orang yang sadar membayar zakat atau kewajiban zakat. Karena memang tidak kita pungkiri, di negeri kita membayar zakat itu masih dikembalikan kepada kesadaran muzaki. Nggak ada paksaan dari pemerintah. Pemerintah hanya memberikan sarana-sarana kita untuk bisa menyalurkan zakat kemana, ya melalui baznasnya, bazdaknya dan lain sebagainya. Tetapi tidak memiliki regulasi untuk sampai pada tahap pemaksaan. Ya. Walaupun sejatinya jika seandainya peran ini diambil oleh pemerintah, hal itu sah-sah saja. Artinya memaksa orang yang wajib zakat untuk mengeluarkan zakatnya. Mereka nggak mau, dipaksa. Bahkan kalau kalau perlu diberikan hukuman-hukuman. Itu nggak jadi masalah. Sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dahulu ada yang dikenal dengan su'atuz zakah. Orang-orang yang memang resmi diutus oleh negara untuk menarik zakat dari orang-orang yang memang sudah wajib bayar zakat. Jika menolak, dipaksa atau diberikan hukuman-hukuman tertentu. Ya, tetapi untuk saat ini ya belum sampai pada tahap seperti itu. Semuanya masih dikembalikan kepada kesadaran dari orang yang bayar zakat. Walau demikian, tentu bagi kita yang memang sudah terkena padanya kewajiban zakat, ya, untuk tidak menggampangkan urusan ini. Mentang-mentang nggak ada andil paksa dari pemerintah, kemudian kita seenaknya saja. Ya, sebagaimana kita menjadi manusia yang sadar akan pajak, maka kita juga harus menjadi manusia yang sadar akan zakat. Kalau nggak bayar pajak aja kita takut, maka harusnya lebih takut lagi ketika kita nggak bayar zakat. Ya,
Padahal kalau nggak bayar pajak paling hanya terkait dengan risiko duniawi saja. Ya ketika kendaraan kita tidak dibayarkan pajaknya umpamanya, maka saat kita berjalan berkendaraan di jalan ketemu sama bapak polisi, paling resikonya ya spot jantung aja. Ya derderan aja jantung kita. Ya, atau akan membuat nilai kendaraan kita menjadi turun karena belum dibayarkan pajaknya. Itu resiko-resiko dunia dari kita ngemplang pajak. Tapi di saat kita ngemplang zakat, resikonya itu akhirat jauh lebih besar, sebagaimana nanti yang akan kita sebutkan. Intinya adalah bahwa zakat merupakan satu kewajiban yang ada dalam agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 110. Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ya, di situ Allah menyandingkan zakat dengan puasa. Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, beliau menyebutkan tidak kurang dari 26 tempat di dalam Al-Quran Allah menyandingkan antara sholat dengan zakat. Ya, nggak kurang di 26 ayat. Ini menunjukkan betapa wajibnya zakat tidak kalah penting dengan wajibnya sholat. Bahkan dahulu Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sampai memerangi orang yang mau menolak bayar zakat. Beliau mengatakan, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Aku akan perangi orang-orang yang membeda-bedakan antara kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Melaksanakan sholatnya dia mau, tapi membayar zakatnya dia menolak. Yang seperti ini diperangi oleh Abu Bakar. Ya, ini menunjukkan betapa kewajiban zakat tidak kalah penting dengan kewajiban sholat. Dan semua sepakat bahwa zakat merupakan perkara yang wajib. Ya. Kemudian itu di dalam ayat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Gak mungkin kita sebutkan semua karena waktu yang terbatas. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW kita juga dapati banyak perkara atau hadis yang menyebutkan tentang wajibnya zakat. Di antara yang paling terkenal adalah hadis tentang rukun Islam. Nabi mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat. Wa iqamis shalah. Yang kedua adalah salat. Yang ketiga adalah ita'iz zakat, menunaikan zakat. Kemudian puasa dan juga haji. Bahwa zakat sama dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian juga hadis Nabi SAW ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nabi berpesan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu ini akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah dakwah pertama yang engkau serukan kepada mereka, ajak mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat. Fa inhum ata'uka lidzalik. Seandainya mereka mentaatimu dalam perkara demikian, fa'alimhum, maka kabarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Bahwa Allah telah wajibkan atas mereka 5 sholat dalam sehari semalam. Allah wajibkan. Jelas hukumnya wajib sholat 5 waktu. Kemudian Nabi berpesan, fa inhum ata'uka lidzalik. Seandainya mereka mentaatimu dalam perkara demikian, fa'alimhum, maka kabarkan juga kepada mereka, annallaha aftarada alaihim, bahwa Allah juga wajibkan atas mereka shadaqatan, sedekah. Maksudnya adalah apa? Zakat di situ. Tu'khadhu min agniyaihim, yang mana zakat itu diambil dari orang-orang kaya dari mereka. Wa turaddu ila fuqaraihim, dan kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Jadi hadis ini menunjukkan betapa Nabi juga menyandingkan kewajiban zakat setelah kewajiban salat. Nah, ikhwati wa akhwati fillah, setelah kita tahu bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib dari berbagai macam ayat dan hadis, dan ini disepakati oleh ijma ulama. Nggak ada satupun ulama yang mengatakan zakat itu hukumnya sunnah, zakat itu hukumnya mubah, apalagi makruh dan
haram. Sekalipun ada pendapat seperti itu, maka dapat dipastikan itu adalah pendapat yang syadz, pendapat yang aneh, yang tidak perlu dijadikan sebagai rujukan. Kemudian ikhwah fiddin, ketika kita mendengar kalimat zakat, maka jangan sampai terbesit dalam benak kita bahwa zakat itu maksudnya cuma zakat fitri saja yang kita keluarkan di penghujung bulan Ramadan. Tidak dipungkiri itu juga bagian daripada zakat fitri. Zakat yang wajib adalah zakat fitri. Kita mengeluarkan ya beberapa gram ya makanan pokok yang kita keluarkan di penghujung Ramadan. Tidak diragukan itu bagian daripada zakat yang diwajibkan. Tapi ingat, yang namanya zakat bukan cuma sekedar zakat fitri. Tapi ada zakat yang lebih daripada itu, yaitu zakat harta. Dan zakat harta inilah yang kebanyakan orang enggan untuk mengeluarkannya. Karena memang zakat harta ini cobaannya lebih besar daripada zakat fitri. Zakat fitri itu godaannya sedikit, ujiannya nggak seberapa. Kita hanya dituntut mengeluarkan beras dengan berat 2,5 kg atau 3 kg untuk cari amannya. Ya, kalau kita misalkan punya anak 6, kemudian ada kita sebagai suami, ada istri kita 8 kali 3 cuma 24 kg. Sekarang ada satu karung beras isinya 25. Cukup kita beli itu yang harganya mungkin sekitar 350.000 sampai 400.000, ya, kita keluarkan udah mewakili 8 kepala atau 8 kepala yang ada di rumah kita. 400.000. Ya, cobaannya nggak seberapa. Cobaan baru betul-betul ada ketika kita berhadapan dengan zakat harta, karena dapat dipastikan mengeluarkan zakat harta atau zakat mal nominalnya, jumlahnya jauh lebih besar daripada zakat fitri. Ya, dan zakat harta inilah yang sedikit akan menjadi bahan kajian kita pada kesempatan yang singkat ini. Ya, sekarang apa pengertiannya? Yang dimaksud dengan zakat adalah ikhraju malin makhsus, mengeluarkan harta tertentu. Harta tertentu. Artinya apa? Enggak semua harta yang kita miliki itu terkena padanya wajib zakat. Dan kita harus tahu ini. Karena sedikit banyaknya kita punya harta. Maka kita harus tahu mana harta yang di sana ada wajib zakat, mana yang tidak. Enggak semua harta yang kita miliki itu wajib zakat. Kita punya simpanan emas, kita punya simpanan perak, kita punya tabungan uang tunai, kita punya motor, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya tanah, kita punya rumah kontrakan, kita punya pakaian, itu semua harta. Apakah semua harta-harta itu terkena wajib zakat? Kita katakan tidak. Yang terkena wajib zakat adalah cuma simpanan emas dan perak. Termasuk yang dikiaskan oleh para ulama adalah simpanan berupa uang tunai. Ya, kalau kita merujuk kepada hadis, Nabi hanya berbicara tentang emas dan perak, tidak bicara tentang uang, tidak bicara tentang rupiah. Karena memang rupiah, dolar, real belum ada di masa Nabi. Tapi kemudian dihukumkan oleh para ulama termasuk juga komoditi wajib zakat. Kenapa? Karena emas dan perak itu fungsinya sama dengan fungsi uang di zaman sekarang. Sebagai alat barter, sebagai alat tukar. Maka sebagaimana emas dan perak sebagai alat tukar menjadi sesuatu yang terkena padanya zakat, maka uang di masa kita juga termasuk perkara yang dizakati. Jadi cuma itu. Mobil nggak ada zakatnya. Jadi nggak ada cerita orang keluarkan, nih saya keluarkan zakat 2 juta rupiah. Zakat apa? Zakat mobil saya. Nggak ada. Ya, nih saya keluarkan uang 2 juta untuk zakat apa? Zakat rumah yang saya tempati. Nggak ada ceritanya. Ya, karena mobil, rumah, pakaian itu merupakan harta-harta yang tidak ada kewajiban zakat padanya. Yang hanya wajib zakat simpanan emas, simpanan perak, serta tabungan uang tunai. Ya, tabungan uang maksud saya. Ima tunai kita simpan fisiknya ataupun berupa angka-angka yang kita simpan di berbagai macam deposito, yaitu juga wajib zakat. Ya. Tentu saja wajibnya zakat ini kapan? Ketika sudah terpenuhi padanya 2 syarat. Yang pertama, ketika sudah mencapai nisab. Nisab itu adalah batasan minimal yang telah ditetapkan oleh syariat. Untuk emas nisabnya adalah 85 gram.
Dari mana angka 85 nanti kita akan sebutkan. Ya, kalau uang ya tentu saja ya disesuaikan dengan harga emas yang ada pada saat itu. Maka ketika ada orang punya simpenan emas 50 gram umpamanya, belum terkena kewajiban zakat. Dia baru wajib zakat kalau sudah punya emas minimal 85 gram atau lebih dari itu. Jadi harta yang sudah mencapai nisab lah yang terkena padanya kewajiban zakat. Dan yang kedua sudah mencapai haul. Haul itu artinya genap 1 tahun. Seperti yang nanti akan kita bahas. Jadi zakat itu adalah mengeluarkan harta tertentu. Bukan semua harta. Nah, ikhraju malin maksus. Nah, biqadarin maksus. Yang kemudian kita keluarkan juga dengan jumlah tertentu. Jadi ada acuan angka yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya. Nggak bisa patokan acuan dari mengeluarkan zakat ini seikhlasnya. Nggak ada kalimat seikhlasnya tuh dalam kalimat zakat. Kalau infak, sedekah, ya boleh kita pakai kalimat seikhlasnya. Mau 2.000, mau 10.000, mau 100.000. Tapi kalau bicara tentang zakat, harus ada batasan yang sudah disesuaikan oleh syariat. Nggak bisa ditawar-tawar. Segitu ya segitu, nggak bisa dikurangi. Ya. Berapa yang dikeluarkan? 2,5% dari simpanan kita. Kalau kita misalkan punya simpanan 100 juta, dan kita anggap itu sudah mencapai nisab umpamanya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari 100 juta. Yaitu berapa? 2.500.000. Ya segitu yang harus dikeluarkan. Nggak boleh tawar-tawar. Nggak boleh dia mengatakan, waduh, 2.500.000 gede juga ya. Besar itu. Nggak mau saya kalau 2.500.000. Kalau 1 juta saya mau. Kalau cuma mengeluarkan 500 saya ikhlas. Tapi kalau 2.500.000 kegedean saya nggak mau. Akhirnya dia cuma mengeluarkan 1 juta. Atau dia keluarkan 500. Apa yang dia keluarkan masih belum dianggap sebagai zakat. Itu sedekah biasa. Ya, sekalipun dalam hatinya dia merasa mengeluarkan zakat, tapi dalam pandangan Allah, harta yang dia keluarkan belum dianggap sebagai zakat. Sehingga dia masih dianggap oleh Allah sebagai orang yang ngemplang zakat. Yang nanti dia harus menanggung resikonya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam banyak ayat dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi biqadarin maksus. Dikeluarkan dengan jumlah tertentu, sudah ada takarannya, ada hitungannya. Dari mana 2,5%? Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Kemudian fi waqtin maksus, ya fi ikhraju malin maksus biqadarin maksus ila asnafin maksusah. Kemudian harta itu juga diberikan kepada orang-orang tertentu. Jadi nggak semua orang berhak menerima zakat kita. Inilah pentingnya kita berilmu tentang zakat. Harta apa saja yang wajib zakat, berapa yang harus kita keluarkan, kepada siapa kita berikan, semuanya ada ilmunya, nggak sembarangan. Ya. Bahkan Allah sendiri yang langsung membagi-bagi. Perhatikan ini. Saking pentingnya masalah zakat, kepada siapa orang yang berhak menerima zakat, langsung Allah sendiri yang mengaturnya. Yang kemudian Allah tuangkan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi kalau kita punya harta zakat, mau saya berikan kepada siapa nih zakat saya umpamanya? Maka rujuklah surah At-Taubah ayat 60. Di situ Allah menyebutkan tentang 8 kelompok yang berhak, layak, pantas menerima zakat kita. Kalau kita berikan ke selain 8 itu, maka nggak sah zakat kita. Ya, pastikan ilmu tentang kepada siapa. Acuannya adalah At-Taubah ayat 60. Jadi acuan kepada siapa zakat ini kita berikan, acuannya itu bukan like dan dislike. Saya suka sama si fulan saya beri, saya nggak suka sama si fulan nggak saya beri. Tapi pastikan masuk kategori 8 orang itu atau tidak. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau zakat ini saya berikan kepada kerabat Ustadz, boleh atau tidak? Kalau kerabat kita masuk dalam 8 kelompok tadi, fakir umpamanya, miskin atau umpamanya, maka boleh. Sekalipun itu kerabat kita. Ya. Asalkan dia fakir dan miskin, kita berikan ke paman kita, ke bibi kita, ke kakak kita, boleh. Bahkan Nabi mengatakan, as-sodaqatu alal aqarib sodaqatun wasilatun. Mengeluarkan sedekah, termasuk juga zakat kepada kerabat, itu 2 pahala kita dapat.
Yang pertama adalah pahala zakatnya, dan yang kedua adalah upaya kita untuk menjaga tali silaturahim. Dua dapat pahalanya. Sementara ketika harta zakat kita berikan kepada orang yang tidak memiliki kekerabatan dengan kita, maka dapat pahalanya cuma satu, yaitu pahala sedekah saja. Hadis ini menunjukkan betapa harta zakat itu lebih berhak adalah kerabat kita. Maka kalau kita termasuk orang yang wajib zakat, kepada siapa harta ini kita berikan, tengok dulu kanan kiri kita, saudara-saudara kita. Adakah mereka yang masuk kategori fakir dan miskin? Kalau ada, berikan kepada mereka terlebih dahulu sebelum kita memberikan kepada orang-orang yang jauh. Nah, kecuali, perhatikan, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, yang wajib untuk kita nafkahi. Nggak boleh kita membayar zakat ke mereka. Seperti siapa? Seperti orang tua. Bayar zakat ke orang tua. Nggak boleh. Kenapa? Karena orang tua adalah orang yang wajib untuk kita nafkahi. Suami ngasih zakat ke istri. Nggak boleh. Kenapa? Karena istri adalah orang yang menjadi tanggungan kita. Nggak sah seorang suami membayarkan zakatnya ke istri. Tapi kalau sebaliknya, istri yang kaya, ya, kemudian dia keluarkan zakatnya dan dia berikan kepada suaminya yang fakir. Bisa saja itu terjadi. Yang kaya istrinya, kebetulan dia punya suami miskin, maka dia keluarkan dan dia berikan zakat itu kepada suaminya. Boleh, sah. Walaupun mungkin pada akhirnya nanti uang zakat itu diberikan belas oleh suami, kemudian dimakan lagi sama istri. Ya, muter-muter di situ aja umpamanya. Ya, maka dalam hukum Islam itu tetap dibolehkan. Ya, jadi kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungan kita boleh, tetapi apabila orang itu menjadi kewajiban kita untuk menafkahi, nggak boleh kita berikan zakat kepadanya. Muncul juga pertanyaan, bagaimana kalau memberikan zakat ini kepada para janda atau juga anak-anak yatim? Maka kita katakan nggak mutlak. Ya, boleh silakan diberikan kepada janda-janda, asalkan janda yang masuk pada kategori fakir dan miskin. Karena memang biasanya perempuan ya tidak mencari nafkah, yang mencari nafkah adalah suaminya. Ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, kerap kali kesulitan ekonomi. Sebagian besar dapat dipastikan berhak. Tetapi kita katakan nggak mutlak. Karena ada kalanya janda juga banyak yang kaya. Banyak janda-janda kaya. Ya, yang mungkin diburu oleh banyak pria. Ya. Yang seperti ini juga nggak berhak mengeluarkan zakat atau diberikan padanya zakat. Termasuk yatim, juga nggak semua yatim. Ya, yatim yang masuk kategori fakir dan miskin, silahkan diberi. Tapi kalau yatimnya yatim kaya, ada nggak yatim kaya? Kemungkinan ada. Ya, anaknya miliarder, anaknya Pak Direktur umpamanya. Ya, maka dia adalah orang-orang yang nggak pantas untuk menerima zakat. Jadi untuk janda-janda dan fakir dan miskin itu nggak mutlak diberikan. Lihat apakah masuk kategori miskin atau tidak. Kemudian ila waktin maksus, ya, diberikan kapan? Diberikan pada waktu tertentu. Kapan? Ketika harta itu sudah mencapai haul. Haul itu adalah genap 1 bulan. Jadi kita sudah punya harta mencapai nisab, kemudian harta itu mengendap di kita. Nggak kita otak-atik, nggak berkurang selama setahun. Kebutuhan harian kita dari jalan yang lain, dari rezeki yang lain. Simpanan nggak kita otak-atik. Maka ketika simpanan itu mencapai 1 tahun, baru kemudian terkena wajib zakat. Dan perlu diingat bahwa hitungan 1 tahun yang berlaku di sini adalah 1 tahun Hijriyah, bukan 1 tahun Masehi. Ya, acuannya adalah tahun Hijriyah. Kalaupun kita mau berpatokan kepada penanggalan Masehi, boleh atau tidak? Boleh. Tapi syaratnya nanti harus dipercepat selama 11 hari. Umpamanya gini, taruhlah kita punya harta, kita pastikan sudah mencapai nisab di 1 Januari tahun 2025. Kalau kita keluarkan di 30 Desember atau di 1 Januari 2026, dalam hitungan Masehi betul itu genap 1 tahun. Tapi dalam hitungan Hijriyah, sejatinya kita sudah mengalami keterlambatan dalam membayar zakat. Yang itu nggak boleh. Itu bentuk daripada kezoliman terhadap fakir dan miskin. Sebagaimana kita nggak suka hak kita ditahan, maka orang fakir dan miskin juga nggak suka haknya ditahan. Kita kan kayak gitu, nggak suka hak kita ditahan. Harusnya gajian tanggal 1 baru diberikan oleh perusahaan tanggal 15. Ya.
tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada lain penjelasan sebagainya, ya tentu nggak senang. Ya, begitu pula hak fakir dan miskin. Maka kalau kita mau berpacuan pada penanggalan Masehi, dipercepat 11 hari. Kita punya harta 1 nisab di 1 Januari 2025, nanti tanggal 20 Desember sudah harus diserahkan 2,5% kepada mustahik. Jangan nunggu tanggal 1. Karena nunggu tanggal 1 berarti kita telah menahan hak orang selama 11 hari. Dan dikhawatirkan itu merupakan bagian daripada kezaliman. Kemudian ikhwah wa akhwat billah, dipatwakan oleh para ulama, boleh kita menyegerakan pembayaran zakat sebelum haul. Boleh. Ya, mengingat ada momen-momen dan waktu-waktu istimewa. Seperti tadi. Ya, kita ambil contoh ringan. Kita punya harta 1 nisab 100 juta umpamanya di 1 Januari 2025. Terus harta itu mengenap di kita, nggak berkurang, ya, sampai di bulan Maret ini, di bulan Ramadan ini. Wajib keluar zakat atau tidak? Kita udah punya uang 1 nisab sampai di Desember, sampai di Maret ini, di Ramadan ini. Keluar wajib zakat atau tidak? Kita katakan tidak. Kenapa? Karena belum 1 tahun. 1 tahunnya itu nanti di akhir Desember. Sekarang baru 3 bulan harta ini menginap di kita. Maka nggak wajib zakat. Cuman kita berpikir, kalau zakat saya ini nanti saya keluarkan di akhir Desember itu hari biasa, bukan hari istimewa. Sementara sekarang ini hari istimewa. Ya, yang kita tidak hanya dituntut ibadah lewat fisik kita, ya, lewat sholat, lewat puasa, lewat bacaan Quran, tapi juga kita diminta beribadah melalui harta dengan infak, sedekah, dan juga kalau bisa dengan zakat. Boleh nggak zakat yang harusnya saya bayar di akhir Desember, saya dahulukan sekarang? Ya, umpamanya dia punya uang 100 juta, maka dia keluarkan 2.500.000, dia keluarkan sekarang. Nanti ketika uang itu tetap bertahan di akhir Desember 100 juta, maka dia nggak perlu lagi bayar zakat. Dikatakan itu boleh. Ya, boleh hukumnya. Ya. Nanti di akhir Desember nggak perlu bayar zakat. Kecuali, ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian, ketika ada penambahan. Ya, sekarang 1 Januari sampai sekarang tabungannya masih 100 juta. Nanti akhir Lebaran, ya, dia banyak pemasukan. Ya, entah itu THR, bonus ini, bonus itu, dan lain sebagainya. Ya, terus penambahan harta sampai di Desember dia punya harta 2 kali lipatnya. Di nisab awalnya 100 juta, di Desember jadi 200 juta. Maka nanti di akhir tahun yang harus dia keluarkan 2,5% itu bukan dari nisab awal, tetapi dari nisab harta terakhir yang dia cek di penghujung tahun. Kalau 200 juta, ya berarti 2,5% dari 200 juta, bukan 2,5% dari 100 juta. Itulah yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW, "Fama zada fa bi hisabi dzalik." Harta yang bertambah termasuk harta yang dihitungkan, yang diinkludkan. Sekalipun harta tambahan itu belum mencapai 1 tahun. Sekalipun harta tambahan itu belum mencapai 1 nisab. Ya, kalau dari 100 ke 200 berarti kan sudah mencapai nisab. Tambahannya maksud saya. Ya, taruhlah misalkan dari 100 kemudian di Desember 110. 10 juta itu belum masuk nisab. Tetapi tambahan sedikit tetap dihitung berapapun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sesungguhnya yang namanya bayar zakat itu nggak stagnan. Nggak tiap tahun dari itu aja. Kemungkinan orang yang bayar zakat dari tahun ke tahun segitu-gitu aja, dia berpikir yang namanya zakat itu 2,5% dari minimal nisab. Ya, tambahannya nggak dihitung. Padahal Nabi mengatakan harusnya dihitung. Ya, sehingga tentu dari sini beda antara zakat si A dengan zakat si B, tergantung berapa harta yang dia miliki saat dia hendak mengeluarkan zakatnya. Kemudian ikhwah fiddin, a'azzanillah wa iyyakum. Ya, sekarang kita akan sebutkan sedikit tentang dari mana asal muasal nisab 85 gram dan juga 2,5%. Itu berasal dari hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Laisa 'alaika syai'un fidz dzahabi hatta yakuna laka 20 dinar." Enggak wajib atasmu pada emas sampai engkau memiliki 20 dinar. Ya, jadi dahulu Nabi itu hitungannya enggak gram-graman tapi dinar. Kita punya emas, punya dinar, enggak wajib zakat sampai kita terkumpul padanya 20 dinar.
Ya, yang kita tahu dinar-dinar ini masih ada sampai sekarang. Di wakala-wakala, di toko-toko emas masih ada itu logam-logam dinar. Yang kita dapati satu dinar itu beratnya kurang lebih 4,25 gram. Ya, sehingga 20 keping dinar sama dengan berapa? 85 gram. Nah, 85 gram itu terambil dari kesimpulan ini. Ya. Jadi Nabi nggak pernah katakan nisab emas adalah 85 gram. Nggak ada itu kalimat 85 gram dalam hadis Nabi. Yang disebutkan oleh Nabi yang terucap lewat lisan 20 dinar. Nah, 20 dinar ini kalau dihitung kurang lebih besarannya adalah 85 gram. Nah, wa fi anisfu dinar. Kemudian dari 20 dinar itu wajib engkau keluarkan setengah dinar. Setengah dinar, 20 dinar, setengahnya berarti berapa? 2,5%. Jadi 2,5% itu, Bapak Ibu sekalian, itu bukan keluar dari mulut Nabi. Kesimpulan dari apa? Dari setengah dinar saat orang memiliki 20 dinar. Muncul angka 2,5%. Ya. Jadi cara menghitungnya sangatlah mudah. Berapa kita punya harta? Ya, kita punya tabungan berapa jumlahnya, punya emas berapa gram, digabungkan, kemudian akan muncul angka. Kemudian berapa yang kita keluarkan, tinggal dikali 2,5%, kemudian dibagi 100, akan keluar angka. Ya, dan angka itulah yang wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Nggak repot, nggak ribet, cuman butuh 2 langkah. Dikali 2,5%, dibagi 100, muncul angka itulah yang harus kita keluarkan. Nah, kemudian ada lagi cara yang jauh lebih simpel, butuh cuma 1 langkah. Apa itu? Berapa harta kita, emasnya ada berapa, tabungannya ada berapa, kemudian dijumlahkan, kemudian berapa yang kita keluarkan, gampang, cukup 1 kali langkah, yaitu tinggal kita bagi berapa? Kita bagi berapa? 40. Ya. Punya uangnya 100 juta, emasnya 100 gram. Kira-kira 100 gram itu diuangkan berapa? Kemudian berapa yang saya harus keluarkan? Tinggal langsung dibagi 40. Keluarlah angka itu yang harus kita keluarkan. Muncul pertanyaan, angka 40-nya dari mana Ustaz? Yang kita katakan ya dari 2,5%. Karena 2,5% itu kan artinya 2,5 per 100. Kalau kita ribet hitung pakai koma-komaan, maka tinggal kita hilangkan komanya. Sehingga 2,5 tanpa koma menjadi 25. Kemudian karena komanya kita hilangkan, yang bawah otomatis harus ditambahkan nolnya. Sehingga 2,5% artinya 2,5 per 100 sama dengan 25 per 1000. 1000 dibagi 25 muncul angka 40. Jadi 40 itu muncul dari situ. Ya, inilah penghitungan yang paling simpel. Berapa harta kita, kemudian tinggal kita bagi 40, itu yang kita keluarkan. Kemudian sebagai penutup, ikhwah wa akhwat fillah, akan saya bacakan hadis Nabi SAW tentang akibat yang akan didapat oleh orang-orang yang tidak mau membayar zakat sementara dia sudah wajib zakat. Cuman semangat nabung, semangat ngumpulin harta, tapi nggak mau bayar zakat. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menceritakan bahwa nanti di hari kiamat Allah akan berkomunikasi, dialog dengan salah satu penghuni neraka. Allah tanya sama dia, kaifa wajadta manzilak? Bagaimana engkau dapati tempatmu di neraka? Enak atau tidak? Nyaman atau tidak? Maka orang ini mengatakan, ay rabbi syarra manzilin, wahai Rabbku, sungguh ini merupakan tempat yang buruk bagiku. Allah bertanya sama dia, atap tadi bitila il ardi dhahaba, wahai fulan, maukah engkau menebus tempatmu dengan harta sepenuh bumi, dengan emas sepenuh bumi, dengan cara engkau serahkan harta yang pernah engkau miliki saat engkau hidup di dunia? Maka orang ini mengatakan, ay Rabbi, aku mau ya Allah, asalkan aku bisa keluar dari tempat ini. Maka Allah pun berkata sama dia, kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Sa'altuka aqalla min dzalik. Dulu waktu di dunia aku pernah tuntutmu untuk mengeluarkan zakat yang lebih ringan daripada itu. Berapa? 2,5%. Ya, itu pun nggak dari semua harta. Mobil nggak dihitung, rumah nggak dihitung, pakaian nggak dihitung. 2,5% dari simpanan emas dan juga simpanan uang.
Dulu di dunia aku minta itu, kamu nggak mau. Sekarang kau baru keluar siap mengeluarkan semua harta. Kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Fayu'adu ilan nar. Kemudian orang ini pun kembali Allah ceburkan ke dalam api neraka. Menunjukkan di antara sebab orang terperosok ke dalam neraka disebabkan dulu waktu di dunia dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang terakhir adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34, 35. Ini lebih mengerikan. Allah berfirman, alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang yang semangat menimbun-nimbun harta emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan tidak mau menginfakkannya, mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Yauma yu'ma 'alaihi fi nari jahannam, maka di hari kiamat kelak harta-harta itu akan dipanaskan oleh Allah di api neraka. Jadi harta akan Allah jelmakan menjadi lempengan-lempengan tipis yang akan Allah panaskan di api neraka. Fatukwa biha jibahuhum, lantas kemudian lempengan-lempengan itu akan ditempelkan dan disetrikakan di kening-keningnya. Wa junubuhum, dan pinggang-pinggangnya. Wa dhuhuruhum, dan punggung-punggungnya. Hadza ma kanastum, sambil dikatakan kepada mereka, rasakan, inilah akibat dari harta yang kau timbun dan tidak engkau keluarkan zakatnya. Artinya ada kemungkinan orang nanti akan disiksa, diazab lewat apa? Lewat harta yang dia kumpulkan dan tidak dia keluarkan zakatnya. Subhanallah, ternyata benar firman Allah, innama amwalukum fitnah. Harta itu adalah fitnah, harta itu adalah ujian. Mungkin kalau orang ini dulunya nggak punya harta, dia nggak disiksa. Tapi dengan punya harta, ternyata dia disiksa dengan hartanya. Harta yang kita sayang-sayang di dunia, yang kita bangga-bangga di dunia. Kita punya emas, kita simpan emas di sebuah kotak, kemudian kita kunci. Karena saking kita sayangnya sama emas. Emas itu pun, kotak yang berisi emas pun kita taruh di laci. Lacinya pun kita kunci. Lacinya ada di lemari, lemarinya kita kunci. Lemari ada di kamar, kamarnya kita kunci. Kamar ada di rumah, rumahnya kita kunci. Sebagian rumah punya gerbang, gerbangnya kita kunci. Subhanallah, berlapis-lapis kita mempertahankan harta itu. Berlapis-lapis kita melakukan penjagaan terhadap harta kita. Tetapi ingat, harta yang Allah karuniakan, ketika tidak ditunaikan haknya, dia akan menjadi wabal, bencana. Karena harta itu nanti akan Allah panaskan menjadi lempengan-lempengan besi tipis yang akan ditempelkan di jidatnya dari merah sampai kemudian api itu menjadi dingin karena panasnya semua berpindah kepada badannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta-harta kita adalah harta-harta yang barokah. Harta-harta yang menjadikan sebab kita bisa masuk surga, bukan harta-harta yang kelak akan menjadi malapetaka dan bencana buat kita, harta-harta yang akan menyiksa kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lewat 5 menit dari waktu yang telah ditetapkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan nggak biasanya? Oh, Masya Allah. Ya, satu aja barangkali karena sudah jam 1:05, silakan Pak. Apa hukumnya ketika harta sudah mencapai nisab, seseorang itu masih memiliki hutang yang melebihi nisab? Masya Allah. Ya, ini juga banyak dipertanyakan, betul. Saya punya harta, tetapi saya juga punya cicilan, ya. Yang kalau dikalkulasi cicilan rumah, cicilan ini, ya nggak ada apa-apanya harta saya. Sama juga misalkan saya punya harta simpanan emas, ya rencananya mau bangun rumah, tapi kan rumah belum dibangun. Kalau dibangun rumah nih harta yang 300 gram, berapa gram, itu dapat dipastikan habis nggak ada sisa. Maka kita perhatikan, yang Allah lihat adalah harta yang terkumpul saat itu. Allah nggak tanya nanti harta ini untuk apa, ya. Karena kalau berpikirnya kayak gitu, ya nggak ada orang yang punya simpanan lebih dari itu. Ya, ada orang punya simpanan banyak, tapi apa dia pikir? Ini nanti buat daftar anak saya kuliah kedokteran, habis ini harta ini. Ya, tapi kan itu nanti. Siapa tahu saat Anda daftarkan anak Anda di fakultas kedokteran, Anda dapat rezeki lagi. Intinya harta yang sekarang itu yang dihitung. Ya. Anda punya harta tapi juga punya cicilan-cicilan. Cicilan-cicilan itu kan biasanya terbayar dari apa? Dari gaji bulanan kita yang lainnya. Orang kan berani nyicil karena dia punya perhitungan, ya. Saya berani ambil cicilan ini. Kenapa? Karena saya punya perhitungan. Ya, saya punya gaji, sebagian gaji itu cukuplah untuk membayar cicilannya. Adapun harta simpanan jangan kemudian dianggap sebagai utang yang akan berkurang.
Ya. Kalau seperti itu nggak akan ada orang pernah bayar zakat. Jadi yang akan dilihat adalah harta itu wujudnya sudah ada di kita. Ya. Mau kita punya rencana apa, karena semua orang pasti punya angan-angan. Ya. Tapi ketika harta itu sudah ada di kita, sudah wajib zakat. Walaupun kita punya cicilan, karena cicilan-cicilan itu nanti dibayar dengan uang yang lain. Karena kita punya pendapatan, entah dagang, ya, entah bisnis ini, sampingan itu, gaji ini, gaji itu. Tapi yang tersimpan saat itu sudah mencapai nisab, itu tetap dihitung. Jangan kemudian, oh ini kan nanti untuk ini, oh kan nanti untuk itu, oh ini untuk buat bayar ini, buat bayar itu, ya. Karena ketika orang punya tabungnya, pasti kan punya impian-impian lain, ya. Tapi intinya syariat nggak pandang itu. Apa yang ada, keluarkan saat itu. Ya, impian-impian kita nanti kita mau bangun rumah, menyekolahkan anak di fakultas kedokteran yang butuh uang biaya banyak, insya Allah tidak menutup kemungkinan nanti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dari pintu-pintu yang lainnya. Ya, kemudian juga muncul pertanyaan bagaimana dengan uang kita yang dipinjam orang? Ini juga banyak pertanyaan. Ya, maka dikatakan oleh para ulama, ketika kita termasuk yang dihitung nggak? Uang saya ada nih 100 juta, di orang 20 juta. 20 juta itu termasuk yang dihitung atau tidak? Saya berikan pinjaman kepada si Fulan, si A, si B, si C. Kalau di total ada 20 juta umpamanya. Termasuk yang dihitung tidak? Dikatakan oleh para ulama, kalau orang yang kita utangi itu sanggup membayar, ya belum dihukumi sebagai orang yang pailit, artinya uang kita di dia itu aman gitu kan? Ya, maka termasuk yang dihitung. 100 juta di kita, 20 juta di orang, emas berapa? Semuanya digabung semuanya. Ya. Karena sejatinya 20 juta itu uang kita, cuman masih di tangan orang. Dan insya Allah aman, uang itu akan kembali. Ya. Beda halnya ketika kita pinjami orang yang sudah pailit. Ya, kita pinjamin uang kita di orang 10 juta. Waduh, rasa-rasanya berat nih uang saya balik nih. Ya. Buat makan sehari-hari aja terseok-seok, gimana mau bisa bayar uang 110 juta misalkan. Kalau begini caranya, waduh besar kemungkinan uang saya nggak kembali. Artinya uang kita ada di tangan orang yang pailit, di tangan orang yang bangkrut. Kalau sudah seperti itu maka nggak perlu dihitung. Cukup kita menghitung uang yang ada di kuasa kita. Ya mungkin kayak uang tabungan itu kan nggak ada di kita kan, tetapi ada dalam kekuasaan kita. Kapan aja kita ambil kan bisa. Jadi nggak mesti uang itu berwujud di tangan kita, di hadapan kita, ya. Artinya uang yang masih dalam kuasa kita. Seperti tadi tuh, ya kita pinjamkan ke orang, orangnya insya Allah akan sanggup bayar. Itu termasuk yang dihitung. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, saya kira itu saja. Kalau memang ada hal-hal yang lain, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada para asatidzah yang lain. Karena memang sejatinya masalah zakat adalah ya masalah yang dapat dipastikan akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.